orang kampung ini susah. Kita mau tahu sifatnya kan. Bukan orang di situ nggak ada perkampungan juga ada kan. Beda lah Pak, yang intinya beda kami kalau dipindah itu beda. Dan minta tanda tangan ke anak-anakku. Semua belum ngasih. Aku gitu juga kalau orang minta ke belum ngasih. Kalau belum habis semua orang udah banget tak kasih. Tolak relokasi. Warga Rempang sampaikan 10 tuntutan di depan Kepala BP Batam. Perjuangan ini masih panjang dan berduri, dan semoga tidak terjadi lagi kepada saudara-saudara kami di belahan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan tanpa ada unsur paksaan, tekanan, hasutan dan pihak manapun demi kepastian hukum, keadilan pendahulu atau berjuang kemerdekaan nenek moyang leluhur kami dan anak cucu generasi kami yang akan datang. Kami keluarga besar adat Melayu tempatan Kampung Tua Pasir Panjang, Rempang Jateng, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Republik Indonesia, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tak lewat bahwa investasi sangat kita butuhkan untuk membangun negeri ini. Tapi investasi tidak boleh menzalimi masyarakat. Dan saya pun berpikir kenapa tidak pemerintah pusat, ya walaupun ini kita nih yang kita lakukan adalah bentuk solidaritas kita bersama. Walaupun DPRD buat 10 surat pun kita di provinsi takkan mungkin pengaruh karena ini bukan saudara kita. Tapi minimal apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama bisa kita tunjukkan kepada publik dan nasional. Mudah-mudahan pemerintah pusat berpikir kembali. Bahwa saya pikir salah satunya silakan investasi masuk, masyarakat jangan tersulingi. Ya betul. Artinya apa? Bisa saja karena ini kan kawasan industri dan pariwisata yang akan dibangun. Ya. Kenapa tidak dijadikan ini kampung 16 kampung tua dijadikan heritage village? Ya betul betul. Bisa saja. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera memberikan kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik. Dalam bagi warga Melayu ada tempatan 16 kampung tua untuk melindungi hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia. Kami menolak dengan tegas sejumlah pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tempadaran nenek leluhur kami. Apapun terminologinya tanpa syarat, kami mendukung program pembangunan pemerintah dan investasi swasta berkelanjutan dan berkeadilan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya kampung kami, Pulau Rempang dan dalam Kepulauan Riau. Kami mendesak pemerintah, Komnas HAM, DPR RI untuk tidak tergesa-gesa meninjau dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco City. Tolak relokasi. Warga Rempang sampaikan 10 tuntutan di depan Kepala BP Batam. Tempo.co Batam. Kepala Badan Pengusaha Batam Muhammad Rudi untuk kedua kalinya datang ke Rempang pada Kamis 21 September 2023. Rudi mendatangi Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam. Kampung ini menjadi lokasi pertama yang akan direlokasi untuk pembangunan pabrik kaca dari Cina. Selain itu, Pasir Panjang juga salah satu lokasi kampung yang sebagian warganya sudah mendaftarkan rumah mereka untuk direlokasi. Beberapa warga yang sudah mendaftar juga melemparkan pertanyaan soal kelanjutan ganti rugi ketika relokasi, terutama ganti rugi lahan yang berada di HPK. Selain itu, warga yang sudah mendaftar juga menegaskan akan pindah setelah uang ganti rugi diberikan. Namun, sebagian warga Pasir Panjang masih ada yang belum mendaftarkan relokasi. Mereka tetap teguh menolak relokasi, salah satunya Rizka yang mengaku mewakili masyarakat Pasir Panjang yang menolak relokasi. Rizka membacakan surat pernyataan penolakan relokasi yang berlangsung sesi tanya jawab bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi. Ia juga sempat hampir menangis ketika membaca bagian akhir poin-poin tuntutan pernyataan sikap itu. Berikut bunyi surat pernyataan sikap masyarakat Kampung Tua Pasir Panjang, Pulau Rempang.
Sehubungan dengan rencana proyek investasi Rempang Eco City di PT Makmur Elok Graha atau PT MEG dan pembangunan pabrik kaca perusahaan MA Xinyi kelas Cina di Pulau Rempang, bahwasanya kami keluarga besar adat Melayu tempat Kampung Tua Pasir Panjang bersama saudara-saudara kami di 15 Kampung Tua Melayu Pulau Rempang Galang sebagai warga terdampak proyek investasi menyatakan: 1. Kami mendukung program pembangunan pemerintah investasi swasta berkelanjutan dan berkeadilan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kampung kami Pulau Rempang dan Galang, Kepulauan Riau. 2. Kami mendesak pemerintah, Komnas HAM, DPR RI untuk tidak tergesa-gesa meninjau dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco City atau Kota Ramah Lingkungan Rempang, PT MEG dan pembangunan pabrik kaca Xinyi kelas Cina, terutama dari aspek hak asasi manusia, sosial, lingkungan hidup berkelanjutan. 3. Kami menolak dengan tegas sejangkal pergeseran atau perpindahan lokasi penggusuran, pengosongan dari tanah tumpah darah nenek luhur kami, apapun bentuknya, apapun terminologinya tanpa syarat. 4. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera memberikan kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM lahan bagi warga Melayu adat tempatan 16 Kampung Tua untuk melindungi hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pengakuan negara atas keberadaan kami. Pengakuan berpijak di atas bumi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 belum kami dapatkan. 5. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Kemendikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera mendapat di lapangan, menetapkan menerbitkan legalitas pengakuan pelindungan jejak sejarah cagar budaya Nusantara terhadap 16 kampung-kampung Melayu Tua Rempang Galang. 6. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, DPR RI, Gubernur Kepri, calon investor, dan tim independen penilai appraisal untuk segera datang melakukan pendataan. 7. Perhitungan dan pembayaran ganti untung tanah-tanah garapan, kebun-kebun, ternak, tembak, dan usaha-usaha masyarakat dan pendatang saudara-saudara kami jika terdampak pembangunan pemerintah dengan asas musyawarah mufakat dan berkeadilan. 9. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri atau SNAP untuk memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat tempatan, saudara-saudara pendatang, UMKM, investor-investor lokal untuk berwirausaha untuk menciptakan kemandirian, lapangan kerja, dan meningkatkan PAD dan pendapatan negara. Negara agar mendapat berikan kepastian hukum dan melakukan edukasi, sosialisasi penerbitan perizinan atau legalitas usaha, perpajakan dan lahan dari sektor perikanan, pendidikan, pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, pertambakan, peternakan, dan sebagainya di wilayah tidak terdampak program pembangunan atau investasi pemerintah. 8. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM untuk segera membubarkan tim terpadu BP Batam, aparat di lapangan agar segera pulang ke pangkalan masing-masing karena meninggalkan trauma mendalam keluarga, orang tua, anak-anak kami. 9. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran untuk segera membebaskan saudara-saudara kami, pahlawan-pahlawan kami yang masih ditahan. 10. Kami menolak iming-iming dalam bentuk apapun yang ditawarkan tim terpadu BP Batam di lapangan. Bersama ini kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan saudara-saudara kami, puak-puak Melayu Nusantara dan seluruh warga negara Republik Indonesia. Dan kami mohon kepada Komnas HAM, YLBHI dan rekan-rekan lembaga bantuan hukum, aktivis HAM, wartawan, mahasiswa, ulama-ulama seluruh puak Melayu Nusantara dan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hati nurani dan akal sehat untuk mendampingi kami dan mengawal proses ini hingga kami memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tanah adat Ulayat 16 titik Kampung Melayu Tua Pulau Rempang Galang. Perjuangan ini masih panjang dan berduri dan semoga tidak terjadi lagi kepada saudara-saudara kami di belahan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dari tanpa ada unsur paksaan, tekanan, hasutan dari pihak manapun demi kepastian hukum, keadilan pendahulu atau pejuang kemerdekaan nenek moyang leluhur kami dan anak cucu generasi kami yang akan datang. Pembacaan surat pernyataan sikap tersebut membuat Rudi bereaksi yang bertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap surat pernyataan tersebut. Yang kamu bacakan ini siapa yang bertanggung jawab, kata Rudi kepada warga yang membacakan surat pernyataan sikap itu. Rizka, warga Pasir Panjang, Pulau Rempang yang membaca surat tersebut langsung menjawab. Ia menegaskan surat pernyataan sikap itu merupakan suara masyarakat dan tidak mau direlokasi.
Kami semua masyarakat yang bertanggung jawab, kata Rizka.